Masih di 97,4 FM Sonora Yogyakarta dan 100,21 Smart FM Yogyakarta. Smart dan juga sahabat Sonora, kembali kami hadirkan untuk Anda di perbincangan kita di siang hari ini, pastinya di Family Talk, yang pasti akan hadir menemani teman-teman Smart Listener dan juga sahabat Sonora semuanya gitu ya, di perbincangan kita di topik kita pada siang hari ini, edisi 11 Juli 2023, terkait dengan membangun kesetaraan dalam keluarga. Dan pastinya Smart Listener dan juga sahabat Sonora, di Family Talk kali ini kita juga akan membahas banyak hal gitu ya. Mungkin ini juga ada keterkaitannya sama parenting juga, dimana ini juga sangat bermanfaat untuk kita semuanya, untuk masyarakat Yogyakarta juga gitu ya. Tapi sebelumnya di sini saya akan sapa dulu gitu ya. Sudah ada Kepala DP3AP2DIY, ada Ibu Erlina Hidayati Sumardi, SIPMM, yang nanti akan menjadi narasumber juga. Selamat siang Ibu Erlina. Selamat siang Mbak, selamat siang juga para pendengar Sonora dan Smart Listener dimanapun berada. Oke, baik. Kemudian yang kedua, Smart Listener, ada anggota Komisi di DPRD DIY. Ini ada Dr. R. Stefanus C. Handoko Eskom MM. Ini nanti akan menjadi narasumber juga di perbincangan kita di siang hari ini. Selamat siang Mas Stefanus. Selamat siang Mbak. Oke, baik. Baik, Smart Listener, kita nanti akan ngobrol bareng Bu Erlina dan juga Mas Stefanus gitu ya, terkait topik kita di siang hari ini adalah terkait dengan membangun kesetaraan dalam keluarga gitu ya, dimana keluarga itu ujung tombaknya sebuah negara gitu ya, dimana ketika keluarganya sejahtera, itu pasti juga negaranya juga akan sejahtera gitu ya. Tapi sebenarnya ya sahabat Sonora dan juga Smart Listener, dimana kita juga akan menjadi keluarga yang baik, keluarga yang sehat gitu ya, apabila memang dipupuk dari suami dan istri. Oke, baik. Kalau dari Mas Stefanus sendiri gimana nih, mungkin menanggapi dengan ini, maksudnya kesetaraan gender itu seperti apa sih gitu? Monggo silahkan. Ya, kalau kita ngelihat kondisi sekarang memang sudah sulit sekali kita membedakan fungsi ya, bukan terkait dengan biologis ya, tapi fungsi dari tanggung jawab perempuan dan laki-laki di masyarakat. Dan kita ngelihat memang kita membutuhkan peran kedua belah pihak, tidak bisa lagi bahwa peran perempuan lebih rendah dibandingkan peran laki-laki di masyarakat gitu ya. Kesetaraan model semacam itu ya memang kita perlu dukung. Kita perlu dukung karena melihat perkembangan zaman, eranya sudah berubah, kemudian tantangan yang dihadapi dalam keluarga, kalau kita bicara lingkungan yang lebih kecil gitu, keluarga ya memang tidak bisa lagi bahwa yang laki-laki yang mencari uang. Sebagai contoh ya, sebagai tanggung jawab peran gender laki-laki hanya cari uang, ibu hanya terkait dengan rumah, terkait dengan masak, terkait dengan hubungan yang sangat lokal di rumah gitu. Dengan kondisi sekarang kayaknya bahwa untuk mencapai kesejahteraan bersama di dalam lingkungan yang kecil itu keluarga, ya peran kedua belah pihak memang harus dioptimalkan. Kalau saya melihat salah satunya bagaimana kita membangun kesetaraan, yaitu sama-sama menurunkan ego ya. Kadang-kala di masyarakat kita tadi ada konstruksi sosial bahwa yang mencari uang tuh wajib laki-laki, yang perempuan di rumah saja. Dan akhirnya di dalam perkembangannya dalam untuk mencapai kesejahteraan ya sulit sekali dengan kondisi sekarang seperti ini ya, bahwa tantangannya cukup besar. Dan untuk menurunkan ego semacam itu memang perlu juga pemahaman dari kedua belah pihak, baik itu perempuan maupun yang laki-laki. Jadi kegiatan semacam ini gitu kan, kita mencoba untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa kesetaraan gender itu penting gitu. Perempuan kemudian laki-laki ya diharapkan untuk bisa berkolaborasi gitu kan. Tidak hanya di lingkup yang kecil tadi di keluarga ya. Saya juga bisa bilang terkait dengan akses terhadap ekonomi ya, kesempatan karir kerja. Kemudian karena saya juga orang politik ya, kesetaraan di sektor yang lain seperti di politik juga memang seharusnya juga diberikan ruang. Bahkan kalau kita ngelihat sekarang pemerintah dari pusat ya membuat aturan karena mendekati pemilu besok, kuota 30% untuk perempuan gitu. Dan itu salah satu strategi pemerintah juga untuk bisa mengimbangi ya, bahwa kita pengen mendorong adanya keterwakilan perempuan, didorong ke arah ke sana. Dan saya bersyukur loh Mbak. Jadi kemarin itu kan ada gagasan bahwa ada pemilu terbuka dan tertutup ya, sistem pemilunya semacam itu. Dan akhirnya kita mendengar bahwa terbuka, itu sebenarnya memberikan peluang yang cukup besar buat perempuan
untuk bisa ya tadi mengejar 30% itu akan terbuka. Tapi kalau sistemnya adalah tertutup kemarin itu akan disahkan ternyata nantinya tertutup, ya perempuan untuk ngejar 30% akan sulit. Jadi peran perempuan di pengambil kebijakan ya sulit. Padahal tadi disampaikan juga bahwa dari sisi populasi perempuan dan laki-laki kan sangat kecil sekali perbedaannya jumlah populasinya. Diharapkan yang mengambil kebijakan pun seharusnya juga ada keterlibatan dari perempuan ataupun minimal orang-orang yang paham ataupun mendukung kesetaraan terhadap kelompok perempuan dan anak-anak semacam itu. Oke, baik. Kalau dari Mas Stefanus gimana nih? Jadi kalau di keluarga manfaatnya ya, kalau menurut saya ya tadi di awal kalau saya bilang bahwa untuk mencapai kesejahteraan dengan kondisi eranya seperti sekarang itu kita nggak bisa mengandalkan salah satu orang untuk bekerja saja gitu. Kalau kita melihat ke belakang pola asuh, kenapa ada pembedaan sangat besar antara perempuan dan laki-laki ya. Laki-laki diprioritaskan untuk bekerja tanda kutip yang memang keras gitu. Memang di eranya waktu zaman dulu gitu kan ya memang pekerjaannya sangat terbatas, hanya pekerjaan-pekerjaan yang bersifat keras gitu kan, yang terbuka. Nah, terkait dengan pola asuh dalam keluarga ya, tadi juga disampaikan bahwa anak perempuan lebih identik diberikan pola asuh seperti misalkan mainannya dibatasi, mainan tertentu, warna. Itu juga ternyata berpengaruh terhadap masa depannya. Kita bisa ngecek sekarang jumlah perempuan yang bekerja di sektor teknik itu sangat kecil. Kenapa seperti itu? Karena sejak awal pola asuhnya adalah di keluarga dididik bahwa perempuan itu ya pekerjaannya yang tadi lembut-lembut, yang biasa, yang tidak perlu memerlukan tenaga keras dan seterusnya gitu kan. Dan itu ternyata di dalam pola asuh awal di dalam keluarga itu gaya semacam itu menghambat tumbuh kembang anak. Motoriknya, psikomotoriknya, kemudian sosialnya juga sangat terhambat. Dengan mentalnya ya. Iya, mentalnya terhambat. Jadi dari awal sudah didoktrin bahwa kamu ini lemah. Padahal di dunia nyatanya sekarang ini eranya berubah kan, bahwa perempuan juga harus bersaing dengan orang-orang yang memiliki kapasitas, tidak hanya dari sisi kemampuan intelektual saja, tapi dari sisi emosionalnya, dari sisi tenaganya dan seterusnya dianggap sama di dalam dunia nyata seperti itu. Jadi keuntungannya apa ketika kita balik lagi ke dalam keluarga, kita mendidik anak itu setara, kesetaraan gender itu, jadi mempersiapkan anak-anak kita itu bisa bersaing di dunia nyata yang sekarang sangat keras sekali gitu. Kita nggak bisa lagi menyetop bahwa globalisasi masuk dengan sangat cepat, informasi, data, bahkan SDM-nya juga masuk ke kita gitu, ke Indonesia, ke Yogyakarta, kita nggak bisa nyetop. Nah kalau kita dengan pola asuh yang membedakan itu, kita nggak akan siap untuk bisa mempersiapkan generasi kita. Sebagai contoh ya Mbak, walaupun saya juga nggak tahu bakalan ketemu dalam acara topik ini. Saya di rumah kan saya punya anak cewek-cewek cowok ya. Salah satu yang saya coba ajarkan di dalam keluarga saya, salah satu contoh yang menurut saya itu juga perlu ya, bahwa tugas ibu, tugas ayah itu seharusnya dibuat sama, kecuali yang terkait dengan biologis. Sebagai contoh kayak gini. Nah, kan mandiin anak, bayi. Kemudian masak. Ini kan stereotip bahwa kalau masak itu tugasnya perempuan. Kalau mandiin anak dan lain-lain tugasnya ibu ya, gitu kan. Tapi saya coba mencoba mengajarkan kepada anak-anak nggak seperti itu. Eranya sudah beda. Bahwa perempuan di rumah punya tugas yang hampir sama, ketugasan sama, tanggung jawabnya hampir sama. Dipikul bersama. Dipikul bersama. Jadi saya mengajarkan langsung, tidak hanya melalui perda lah, aturan regulasi, hanya wacana dalam bentuk kertas perda, tapi dalam implementasinya di lingkup yang kecil tidak mencontohkan. Saya mencoba untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Seorang dewan ya, laki-laki dewan itu juga bisa mendorong bahwa kesetaraan itu benar-benar nyata. Jangan lagi kayak saya pergi ke pasar gitu kan. Ke pasar kan mungkin yang cowok-cowok bertato, rambut dicat, muka garang gitu, masuk pasar nenteng itu kalau buat saya biasa gitu. Buat saya biasa karena saya melihat itu bukan tanggung jawab hanya perempuan untuk melakukan seperti itu. Mandiin anak gitu, itu tugasnya
tugasnya ibu bersihkan pupnya apa segala macam, itu tugasnya ibu. Enggak, kalau bagi saya gitu kan, bahwa terkait dengan kesetaraan dalam keluarga memang harus dimulai, nggak bisa lagi Mbak, karena kita ngelihat bahwa persaingan ke depan sangat luar biasa. Kalau anak kita dididik, kamu tuh perempuan halus, kerjaanmu nanti begini, nggak bisa lagi sekarang gitu. Persaingan sangat luar biasa, dan menurut saya edukasi kepada masyarakat itu kita menyampaikan tidak di topik di kesetaraan ya sebenarnya seharusnya, tapi tidak hanya itu aja, tapi juga benefitnya ataupun tantangan di depan. Sebagai contoh, kayak misalkan kita bicara mengenai kesejahteraan pendapatan di Yogyakarta gitu, dengan UMR sebesar itu, kalau hanya satu orang saja yang bekerja dalam rumah tangga akan berat. Itu sebagai tantangan. Nah, untuk mempersiapkan bahwa generasi kita itu juga generasi yang siap untuk bekerja, entah itu perempuan dan laki-laki, ya kita sampaikan tantangan ke depan. Bahwa kalau kamu dengan gaji UMR saja dan itu hanya laki-laki yang bekerja, rumah tanggamu itu akan berat. Apalagi ditambah lagi kalau bicara mengenai akses pendidikan. Wah, tadi perempuan nggak boleh pakai nggak boleh akses komputer, laptop, akses pendidikan. Nah, kamu nggak usah tinggi-tinggi, SMA aja cukup gitu kan. Nah, itu tantangan-tantangan ke depan. Kalau SMA berarti kan yang punya pendidikan lebih baik hanya cowok, sebagai contoh gitu ya. Yang ceweknya bagaimana? Ternyata dia pendidikannya rendah. Bagaimana sih perempuan ini bisa menyokong, membantu yang laki-laki untuk mencapai kesejahteraan bersama? Berat, betul. Jadi menurut saya salah satu edukasinya tidak hanya terkait dengan gendernya saja, tapi juga sebenarnya tantangan ke depan itu semacam apa yang harus kita persiapkan gitu. Dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki ke depan, keluarga harus mempersiapkan semacam itu. Kalau dari Mas Stefanus ada tanggapan nggak terkait dengan ini? Menurut saya kayaknya perlu banyak komunikasi yang baik antara si ibu dengan bapaknya. Kalau komunikasinya baik, terjalin dengan baik, kemudian memberikan pemahaman yang sama-sama baik juga, mungkin muncul di situ pengertian dari si suami ya. Jadi kuncinya komunikasi yang baik. Jadi alasan mau kerja, kemudian pekerjaannya seperti apa, kemudian track record kita kan juga nggak tahu nih track recordnya si ibu seperti apa, bagaimana kekhawatiran suami juga kita juga nggak tahu, hanya babnya itu aja ya tadi keywordnya bahwa tidak boleh bekerja karena takut selingkuh gitu. Menurut saya paling utama komunikasi sih, kunci paling utama kalau kita bicara suami dan istri gitu ya, perempuan dan laki-laki, ya komunikasi yang baik, benar-benar komunikasi yang baik. Kita bagaimana kita bangun komunikasi. Dan menurut saya Bu Rama harus banyak komunikasi. Dan saya setuju dengan statement Bu Erlina bahwa ya rugi juga pihak suami kalau istri hanya di rumah saja gitu, menurut saya gitu kan. Baik untuk keluarga ataupun kita kan lebih senang kalau ngelihat pasangan itu bahagia kan. Betul. Mungkin dengan bekerja itu bisa membahagiakan si ibu itu gitu. Bukan dari kitanya, bukan dari suaminya yang membahagiakan secara langsung, tapi memberikan ruang yang tanda kutip agak sedikit bebas dengan beraktivitas di luar, itu memberikan kebahagiaan. Seharusnya sebagai laki-laki kan melihat pasangannya bahagia kan, itu juga harusnya ikut bahagia juga gitu. Okay. Menurut saya seperti itu. Di mana kebahagiaan itu bisa didapatkan oleh pasangan ya, menurut saya harus disupport juga. Dan dalam hal ini ya bekerja ya, menurut saya itu juga bisa membahagiakan si Ibu Rama ya. Kita sebagai pasangan ya seharusnya juga support. Cara kita membahagiakan istri kan salah satunya itu. Misalkan kita ngelihat istri itu lotnya terlalu tinggi gitu kan, terkait dengan permasalahan domestik gitu kan. Kalau kita hadir di situ memberikan bantuan yang seharusnya mungkin stigma di luar itu pekerjaan hanya untuk ibu gitu, yang menurut saya kenapa nggak dilakukan gitu sebagai suami yang sayang dengan istrinya kan, ya ke pasar lah, mandiin anak kah, kemudian nemenin anak, segala macam dilakukan, nggak masalah menurut aku. Eranya sudah seperti itu. Dan saya juga dengan senang gitu ketika kan kadang ada orang yang juga heran juga ketika saya duduk gitu yang nyetir istri saya gitu. Begitu jendelanya dibuka gitu, loh kok istrinya yang nyetir gitu. Kalau aku, karena kita sama-sama paham ya terkait dengan kesetaraan itu ya, kita cuek aja gitu. Saya dari awal juga ngajarin istri untuk motor, mobil dan lain-lain harus bisa, perempuan harus bisa gitu. Jadi harus setara. Begitu juga sebaliknya gitu, peran yang harus dilakukan di rumah yang biasanya
dilakukan domestik oleh perempuan, oleh ibu, ya saya lakukan nggak apa-apa. Jadi kita di rumah ya kayaknya nggak ada, oh itu hanya tugasnya mama gitu, tugasnya papa itu enggak. Ngepel, kalau aku ada waktu ya ngepel lah, nyuci, tadi dibilang nyuci. Kan sekarang udah banyak rumah tangga punya peralatan yang standar ya, mesin cuci gitu kan, hampir semua rumah sekarang sudah ada ya, dari yang harga biasa sampai itu. Nah, jadi laki-laki perempuan pun bisa. Kalau saya salah satu ini Bu, menunjukkan membuat istri itu bahagia ya, kita berperan untuk mengurangi lah load ini. Misalkan anak pagi gitu kan, pagi itu nganter, bikin makan pagi anak gitu. Kalau kita ikut berperan di situ, istrinya juga akan mukanya beda gitu. Pagi dulu meringankan beban ya. Karena si istri terlihat bahagia, kita juga kan ikut bahagia. Kan? Jadi rumah itu akhirnya terbentuk, anaknya senang karena juga ada peran hadiran ayah, ada kehadiran ibu. Sekarang tuh banyak yang fatherless ya. Nah, kehadiran ayah itu ditunggu-tunggu oleh anak loh. Entah itu perempuan dan laki-laki. Nah sebenarnya ya sekarang karena eranya sudah seperti ini, seharusnya laki-laki juga ikut berperan di dalam pengasuhan juga. Ternyata efeknya nanti ke depannya gitu, ternyata sangat signifikan. Sangat signifikan terhadap anak yang memang diasuh betul-betul, tanda kutip, betul-betul diasuh oleh dua belah pihak, bukan hanya si bapak itu yang penting ono bulanannya ada gitu. Beda dengan yang ada kehadiran betul-betul secara fisik, kasih sayang dan lain, hadir di tempat yang sama. Ibu dan ayah. Betul. Itu nanti berpengaruh pada perkembangan psikologinya gitu. Dan pada dasarnya kan kebahagiaan itu harus dibangun bersama di dalam keluarga. Tidak hanya satu pihak, tapi ya semua berperan di dalam bagaimana mewujudkan kebahagiaan di dalam keluarga. Ya suami, ya istri, ya anak, gitu. Sama-sama berperan gitu. Saya lagi pergi kemana gitu, kadang ada saudara kan nyampe rumah saudara gitu, loh yang nyetir kok bocor. Kita berdua ya sama-sama nggak apa-apa. Misalnya durasi 8 jam perjalanan itu 2 jam gantian gitu, silih ganti gitu. Aku bilang nggak ada masalah gitu. Memang kita melihat istri juga memandang kalau ke kita gitu, kalau aku terlalu lelah gitu kan juga nggak bahagia kan. Tapi kalau switch gitu kan sama-sama bahagia dalam perjalanan gitu. Dalam perjalanan ini, perjalanan hanya kendaraan ya. Bagaimana kalau bicara perjalanan hidup berumah tangga? Nah itu kalau kita bagi tujuan ya Pak. Iya kan, kita bicara yang tadi lingkupnya kecil tuh, perjalanan berkendara dengan perjalanan berumah tangga yang lebih jauh lagi. Kalau itu bisa ditanggung sepenanggungan oleh dua orang, karena kita memahami bahwa kesetaraan gender itu lebih enak jalannya. Betul. Apakah itu gampang? Itu nggak gampang. Dan tidak boleh ada keterpaksaan. Itu. Maka memang berkomunikasi di dalam keluarga itu harus smooth tadi ya, harus bisa dilakukan komunikasinya sehingga nanti nyaman bersama, bahagia bersama tadi. Kalau ada salah satu yang terpaksa kan jadi nggak enak juga kan situasinya. Ibu-ibu nggak boleh ya bilang aduh bapak nggak peka gitu. Nah ibu-ibu juga harus bisa ngomong, diomongin bukan dibatin. Harus sama-sama ngomong. Harusnya pasangan itu bisa ngomong apa adanya, terbuka. Jangan malah ngomong sama mantan, sama sebelah yang tadi kan. Jadi jangan membuka peluang untuk yang tadi kesempatan-kesempatan yang akhirnya pihak ketiga, pihak keempat hadir dalam bagaimana kita mencapai kesejahteraan. Dari Mas Stefanus ada tambahan mungkin? Ya, yang kunci pertama ya di internal kita sendiri ya, dari keluarga tadi si ayah dan ibunya gitu harus sama-sama menerima apapun yang terjadi di luaran gitu. Yang apalagi stigma-stigma yang sudah old school sebenarnya, stigma bahwa laki-laki hanya kerja, ibu yang masalah domestik itu kan udah nggak zaman lah sekarang ya, harusnya udah berkembang, bergeser gitu ya, nggak usah terlalu baperan. Dan dari sisi saya sebagai anggota dewan melihat terkait dengan isu kesetaraan gender di Yogyakarta lumayan bagus loh Mbak. Jadi perlu juga saya sampaikan ke sahabat Sonora bahwa di Yogyakarta itu ada 3 perda yang menurut saya sangat terkait dengan bagaimana kita mendorong kesetaraan gender. Yang pertama terkait dengan perda ketahanan keluarga. Ada kita punya perda perlindungan perempuan dan anak. Dan yang terbaru ini ya, walaupun kita sudah ketok palu bahwa kita sudah mengesahkan, masih menunggu Jakarta untuk dapat register nomornya, terkait dengan pengarus utamaan gender. Keren Mbak. Jadi DIY ini termasuk wilayah menurut saya kita akui keren lah. Terkait dengan bagaimana kita memperjuangkan kesetaraan gender.
wilayah lain saya nggak yakin mereka punya kelengkapan semacam ini gitu loh dalam bagaimana kita memperjuangkan kesetaraan gender. Jadi DPRD, eksekutif, dan terutama teman-teman di DP3P2 ini yang ujung tombak ya di eksekutif ya memang benar-benar tanda kutip bekerja hadir memang untuk masyarakat gitu. Jadi di sebelah mungkin di tangga sebelah ya di Jawa Tengah, Jawa Timur, di tempat lain tidak punya selengkap ini gitu. Kita punya ini. Jadi saya acungi keren gitu. Berikan keteladanan. Jadi apalagi sekarang eranya sosial media gitu kan, tunjukkan bahwa kita memang pro terhadap kesetaraan gender gitu. Bukan sekedar di kertas di dalam rapat-rapat, tapi kita wujudkan nyata ke dalam keseharian kita, keteladanan. Dan itu bisa dengan cara yang paling mudah kan, Instagram, Facebook kah, bahwa si Pastif itu walaupun tatonya di mana-mana bukannya sambil gendong mandiin anak, tuku belanjaan dan lain-lain udah herald keseharian. Nah itu yang pengen saya sampaikan, bahwa kita jangan bisa lagi stigma lah cowok hanya kerja apa, perempuan apa. Dan perempuan juga harus membangun ya kekuatan diri gitu ya, kapabilitas diri gitu. Pertama kekuatan fisik itu sangat perlu juga, ketangguhan itu juga sangat perlu gitu. Itu harus dibangun juga. Ibu, karena waktunya terbatas ya, Mas Stefanus dan juga Bu Erlina, ini ada statement closing yang mungkin mau disampaikan ke teman-teman semua listener dan juga sahabat Sonora. Mungkin Mas Stefanus? Aku pendek aja. Jadi kalau membangun kesetaraan gender kita nggak ada cara lain selain kita berkolaborasi dan sinergi, semua pihak harus berperan. Oke, baik. Terima kasih Bu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM, ini Ketua Kepala DP3AP2 gitu ya, atas penyampaiannya. Terima kasih juga dari Mas Stefanus, Mas Dr. R. Stefanus C. Handoko Eskom MM, ini anggota komisi dari DPRD DIY. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat Sonora dan juga smart listener gitu ya. Mari kita bersama-sama gitu ya untuk melakukan kesetaraan gender gitu ya, dimulai dari keluarga, kemudian nanti lingkungan ke masyarakat untuk supaya bisa sama-sama mendapatkan manfaatnya gitu ya. Baik, semua listener dan juga sahabat Sonora, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan kami. Setelah ini masih akan ada program yang pastinya menemani Anda tetap di 97,4 FM Yogyakarta dan 102,1 Smart FM Yogyakarta.